SMA Negeri 8 Yogyakarta yang saya banggakan. Acara selanjutnya yaitu materi yang sangat penting dalam aspek kehidupan bangsa Indonesia. Tak lain dan tak bukan tentang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang akan disampaikan oleh beberapa guru agama di SMA N8 Yogyakarta. Antara lain Bapak Sugeng Dani, MPDI, Bapak DRS Antonius Supriyaka, SPD, Ibu Nimade Suli Suwarsidi, SPD, dan Ibu Catherine Veronica Munte, SPD, dengan judul Deleta Karakter Keimanan dan Ketakwaan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Manu Abadra Kratawo Yantui Semoga selamat atas karunia Ida Sang Hyang Widi Wasa. Semoga tiada halangan dan rintangan, dan semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Anak-anakku, selamat berjumpa lagi. Nama Ibu DRA Nimade Suli Suwarsidi, pengampu pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Anak-anakku siswa yang beragama Hindu, Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Di masa pandemi ini, Ibu mengharapkan anak-anak harus lebih meningkatkan di dalam serada dan bakti astiti bakti kepada Ida Sang Hyang Widi, meningkatkan diri berdoa baik di rumah karena di pura atau tempat ibadah sudah dalam keadaan PPKM, dan dalam masa pandemi COVID-19 ini diharapkan adik-adik menghadapi pandemi ini dengan rasa sabar, tenang, tulus, ikhlas. Nah, dengan rasa ketenangan dan kesabaran ini akan membuahkan hasil seperti disurahkan di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 63 sampai 65. Di sana kita diharapkan harus lebih banyak meningkatkan diri, kesabaran, disiplin, tekun di dalam menghadapi masalah, jangan sampai gelisah. Nah, dengan demikian adik-adik, Ibu mengharapkan sekali binalah kita berdasarkan ucapan Rikaya Parisudo, karena agama Hindu percaya dengan adanya 5 kepercayaan, yaitu Pancasarada, yaitu yakin kepada Ida Sang Hyang Widi. Kemudian yang nomor 2 itu adalah yakin dengan adanya Atman yang menghidupi atau menjauhi diri kita sendiri, dan ketiga itu adalah hukum karma pala, dan keempat itu adalah punarbawa, dan terakhir itu adalah moksha atau tujuan akhir dari agama Hindu sendiri. Nah, dengan demikian di dalam kehidupan sehari-hari ini tingkatkan diri dengan trihita karana, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam lingkungan. Jadi ketiganya itu harus sinkron di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa kita harus lebih banyak berdoa? Karena doa itu adalah di dalam ajaran agama Hindu disebut dengan panjara mantram, yaitu yang mampu dapat membentengi diri kita sendiri, dan disebut dengan kuaca mantram. Nah, kenapa kita harus mengucapkan Gayatri Mantram setiap hari? Karena Gayatri Mantram itu adalah ibu dari segala mantram, karena mantram bait pertama itu menyebutkan Om Bhurbhuvaswah Tat Sawitur Varenyam Bargo Dewasya Dimahi Diyo Yonah Prachodayat. Jadi
Keenam bait mantram Gayatri itu yaitu yang pertama bisa diulang-ulang sebanyak 17 kali atau 108 kali sesuai dengan urip daripada Dewa Siwa. Karena angka yang terbesar itu adalah angka 9 karena Siwa adalah memiliki angka 9 yang tertinggi. Kenapa jumlah genitri atau tasbih itu jumlahnya 108? Karena 1 tambah 0 tambah 8 itu adalah jadi nilainya adalah juga 9. Nah, dengan demikian peliharalah ucapan, pikiran dan perkataan setiap hari. Kenapa pikiran? Pikiran adalah sumber dari segala hawa nafsu. Karena kalau kita salah memelihara pikiran akan mencelakakan diri kita sendiri. Nah, terutama ucapan kita, karena ucapan kita itu akan dapat wasito nimitanto manemu laksmi. Dengan kata-kata orang lain akan mendapatkan kebahagiaan. Wasito nimitanto manemu mitro. Dengan kata-kata kita akan mendapatkan persaudaraan atau kawan yang banyak. Nah, wasito nimitanto pati kepanggo, dengan kalimat, dengan ucapan kita orang itu akan mendapatkan ajal atau kematian. Wasito nimitanto yaitu manemu duko. Dengan kata-kata kita orang itu akan mendapat kesengsaraan. Nah, dengan demikian ajaran agama Hindu lebih mengedepankan dengan ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir yang benar, berkata yang benar, dan berbuat yang benar. Nah, dilarang juga melakukan yaitu melaksanakan hujatan kepada orang lain, menghina agama orang lain, kemudian berkata-kata kasar, itu namanya wak capala, yaitu berkata kasar. Ujar ahala juga itu artinya anak yang durhaka. Dalam ajaran agama itu adalah anak yang baik disebut anak yang suputra. Su itu artinya baik, putra itu artinya anak yang baik. Jadi diharapkan dalam keluarga itu baik berkata, berpikir, berbuat itu harus berdasarkan dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Nah, karena di dalam kita bergaul di sekolah ini dengan teman-teman, masyarakat dan lingkungan dan sekitarnya, baik dengan guru, sesama guru yang lain, wali kelas, kepala sekolah, harus kita itu disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, karena kita ini adalah makhluk bersaudara. Kutumbakam wasudewa. Kita adalah makhluk yang bersaudara, tiada saling menyakiti, tiada saling menghina, tiada saling menghujat. Kita itu adalah satu makhluk ciptaan Tuhan. Atman kita sama juga. Kemudian Atman itu semuanya sama, cuman cara atau jalannya saja yang berbeda-beda, ucapannya saja yang berbeda-beda. Mungkin secara agama Islam mungkin lain ucapannya, kemudian agama Hindu, agama Kristen, Katolik, Buddha dan sebagainya. Tapi tujuan itu adalah sama, yaitu pada akhirnya menuju kepada Yang Maha Kuasa ketika kita dipanggil pada saatnya ajal tiba. Cuman jalannya saja menuju Tuhan itu berbeda-beda. Kalau dalam ajaran agama Hindu itu ada 4 jalan, yaitu ada jalan bakti yang disebut dengan bakti marga, yaitu jalan menyembah Tuhan itu dengan sarana sembahyang, dengan sarana banyak kembang, dengan sarana buah, dengan sarana sesajen, kemudian pohon-pohon pada dikasih sesajen, dikasih kembang dan sebagainya. Karena itulah cara kita menghormati alam ciptaan Tuhan. Semua ini adalah punya makhluk. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna karena memiliki kelebihan bayu, sabdo dan idep. Ya, bayu hidup itu adalah pikiran, karena manusia itu mampu berwiweka, pandai memilah-milah, pandai membedakan antara baik dan buruk. Kalau hewan itu adalah mempunyai eka pramana, dia itu hanya bisa hidup makan saja. Kalau tumbuh-tumbuhan disebutkan dwi pramana, dia bisa hidup dan bisa berkembang. Kalau manusia adalah makhluk yang paling sempurna sesuai dengan ajaran kitab suci Sara Samuscayo Sloka 4.
ya. Nah, dengan demikian itu Ibu mengharapkan mari kita bekerja sama dengan guru, dengan siswa yang lainnya, dengan teman-teman yang lainnya, karena di dalam kitab kita juga disebutkan bab 9 sloka 26 disebutkan patram puspam palam toyam yo baktiya praya jati tat aham bakti upahritam asnami prayata Artinya, siapapun yang kesujudan mempersembahkan kepadaku sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air, jika persembahan itu, yakni itu korban suci itu, dipersembahkan dengan hati yang suci tulus ikhlas, aku terima. Demikianlah sabda Ido Sang Hyang Widiwaso ketika para maharesi, saptaresi penerima wahyu itu menerima wahyu dari Ido Sang Hyang Widiwaso. Itulah jalan-jalan yang dijalani oleh umat Hindu yang adanya 4 itu disebut dengan catur marga yoga. Catur itu adalah 4, marga itu jalan, yoga itu berhubungan. Jadi catur marga yoga itu adalah 4 cara yang terbaik untuk memuja Ido Sang Hyang Widi, yaitu dengan bakti marga, karma bekerja yang tanpa merih tulus ikhlas, kemudian jenana dengan jalan ilmu pengetahuan, mungkin dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan spiritual, meditasi, japa dan sebagainya, dengan puasa dan sebagainya. Jalan-jalan itu sudah disiapkan dalam ajaran agama Hindu, cuman kita bisa memilih sesuai dengan kemampuan kita. Bagi yang penganut ajaran bakti marga bisa memilih dengan ajaran bakti, dengan melakukan yajna-yajna yang tadi, dengan mempersiapkan dupa, dengan kembang, dengan air dan sebagainya. Bagi yang penganut ajaran jenana marga, boleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan suci baik secara rohani dan jasmani. Itu sudah dituntun dalam ajaran Astanga Yoga. Nah, bagi umat yang tujuannya hanya ingin melaksanakan karma, kerja di dunia ini tanpa pamrih, boleh juga dengan memilih ajaran karma marga yoga. Nah, kemudian bagi yang para maharesi yang sudah tingkat kemampuan jenananya sudah lebih tinggi, meditasinya sudah lebih menguasai indria-indria yang lain, mampu mengendalikan pikiran, perkataan dan perbuatan, kemudian dikendalikan oleh hawa nafsu duniawi, boleh memilih jalan yang terakhir yang disebut dengan Raja Marga Yoga, disiplin ilmu pengetahuan tingkat rohani, karena di situ sudah menguasai indera, mampu mengendalikan diri, rajin meditasi, berjapa, kemudian mengucapkan gayatri mantra, berpuasa sesuai dengan hari-hari suci keagamaan, purnamo, tilem, hari kelahiran dan lain sebagainya. Nah, untuk itu adik-adik yang ibu cintai, mari kita tekun melaksanakan ajaran-ajaran ini, jangan sampai melanggar kitab suci apa yang telah diajarkan dalam ajaran agama Hindu. Hendaknya kita menerapkan ajaran itu baik secara jasmani, kemudian rohani perlu ditingkatkan, jasmaninya juga perlu penambahan
yaitu dengan boga, pariboga dan upaboga. Kalau rohani kita perlu diasah dengan beriatnya yang tadi. Nah, untuk itu Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Semangat adik-adikku sekalian, anak-anak sekalian di dalam pandemi ini, semoga kalian tambah semangat, tingkatkan imun, iman, dan supaya hidup kita ini menjadi nyaman. Ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Teman-teman SMA Negeri 8 Yogyakarta yang saya banggakan. Tak terasa kita berada di penghujung acara dari Delayota Character and Creativity Building. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu penutupan DCCB yang akan ditutup oleh Ibu Kepala Sekolah Sri Suyatmi SPD. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Saya, Nisrina Konita, izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Paksi Jaya.